Perubahan iklim berdampak besar bagi keberadaan sumber daya alam termasuk ketersediaan air. Bank Dunia menyebutkan 9 dari 10 peristiwa perubahan iklim melibatkan air termasuk banjir dan kekeringan. Hal ini akan berdampak besar pula pada komunitas global termasuk meminggirkan 700 juta orang pada 2030. Menanggapi hal ini, masyarakat dunia berkolaborasi membentuk World Water Council yang mengadakan World Water Forum tiap 3 tahun sekali. Pada Mei 2024, Indonesia menjadi tuan rumah dari World Water Forum ke-10 dengan tema Water for Shared Prosperity. Konferensi yang diselenggarakan di Bali ini dihadiri oleh berbagai instansi mancanegara termasuk kepala dan delegasi negara, PBB, Bank Dunia, hingga berbagai perusahaan multinasional. Danone Indonesia menjadi salah satu mitra strategis pemerintah Indonesia yang turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan. Peran ini merupakan salah satu bentuk komitmen Danone Indonesia untuk melestarikan sumber daya air. Hal ini selaras dengan salah satu dari 3 nilai Impact Journey yang dipegang Danone, yaitu melestarikan lingkungan. Nah, pesan utama yang kita ingin sampaikan adalah bahwa pelaku usaha itu punya peranan penting untuk bisa kontribusi terhadap pencapaian goal-goal terkait dengan keberlanjutan air. Nah, dengan Danone Indonesia hadir di sini, kita bisa sharing pembelajaran yang sudah kita lakukan, tetapi juga sharing komitmen kita sebagai perusahaan yang ingin mencapai positive water impact. Tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah, Danone Indonesia juga menerapkan sejumlah program untuk mewujudkan pengelolaan air yang berkelanjutan. Hingga tahun 2022 lalu, Danone Indonesia turut aktif dalam program konservasi di 7 daerah aliran sungai yang turut melibatkan masyarakat setempat. Dengan upaya-upaya ini, Danone Indonesia berharap untuk mencapai target positive water impact pada tahun 2030. Insight with Desi Anwar kali ini berada di Nusa Dua di mana World Water Forum yang ke-10 sedang dilaksanakan. Ya, memang Indonesia saat ini menjadi tuan rumah dari 10th World Water Forum dan forum ini mendatangkan begitu banyak partisipan dari seluruh dunia karena memang air itu merupakan ya kebutuhan setiap manusia yang ada di planet ini. Dan saat ini tentu saja dengan adanya ya krisis air dan juga ada pemanasan global, climate change, perubahan iklim dan lain sebagainya, di mana lingkungan semakin degradasi, tentu saja keberadaan air sebagai sumber alam juga semakin terancam. Sementara itu tentu saja jumlah manusia yang membutuhkan air semakin meningkat. Nah, 10th World Water Forum ini ada banyak dari kepala negara, tentu saja ada stakeholdernya sangat-sangat banyak. Tapi yang jelas adalah kolaborasi merupakan kunci untuk mencari solusi agar setiap manusia yang ada di planet ini memiliki akses terhadap air yang bersih. Tentu saja peran swasta, peran kita semua sangat penting. Dan di samping saya sudah ada salah seorang partisipan dari 10th World Water Forum ini, Vera Galuh Sugianto, VP General Secretary Danone Indonesia. Dan tentu saja Danone di Indonesia sudah cukup lama terkenal dengan produk-produknya, tentu saja tidak asing lagi. Dan air tentu saja merupakan sumber dari bisnis modelnya juga Danone. Vera, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin komentar mengenai kenapa penting untuk ikut berpartisipasi di 10th World Water Forum ini dan your impression so far terhadap Indonesia sebagai tuan rumah. Apa yang bisa kita dapatkan dari Terima kasih Mbak Desi waktu dan kesempatannya. Pertama tentu tadi Mbak Desi sudah sampaikan bahwa water, air menjadi salah satu core business modelnya Danone di Indonesia. Kita hadir dengan Aqua itu sudah lebih dari 50 tahun. Tapi kita juga punya specialized nutrition business yang juga tentu secara industri pasti membutuhkan air.
So it's do or die for us to be able to be present di World Water Forum yang ke-10 di Indonesia. Yang pertama adalah satu, ini benar-benar wujud komitmen kita sebagai Danone Indonesia untuk bisa melaksanakan bisnis secara bertanggung jawab, terutama terkait dengan penggunaan dan pengolahan air. Yang kedua adalah ini kesempatan buat kita untuk bisa kolaborasi. Tadi multi sektor, multi pihak, karena when you talk about water, seringkali orang masih take for granted. Oh, Indonesia airnya banyak, sumbernya banyak, lautnya luas, tapi mereka mungkin belum sadar bahwa kita salah satu negara yang stress waternya itu lumayan tinggi. Bahkan di Bali itu sangat-sangat menjadi concern. Karena lebih banyak turis, lebih banyak pendatang yang actually really berdampak negatif terhadap keberlanjutan air. Jadi balik lagi, it's about opportunity for us to show commitment, apa saja yang kita lakukan sebagai perusahaan. Yang kedua adalah kolaborasi, build network, mendapatkan insight tentunya apa saja yang bisa kita ambil untuk improve lagi inisiatif-inisiatif yang sudah kita lakukan di Indonesia. Tapi kelihatan Vera bahwa komitmen seluruh dunia terhadap keberlangsungan air itu masih ada gitu, atau ini mungkin hanya ya biasanya kan forum seperti ini kita kadang-kadang ini komitmennya itu apakah bisa dilaksanakan dan secara praktikal dan secara di tanah itu sendiri on the ground, apakah memang sesuatu yang swasta juga bisa betul-betul memainkan peran yang cukup penting dalam hal ini? I feel energinya luar biasa dan mungkin saya nggak punya visibility di ministerial level, tetapi paling tidak di diskusi-diskusi yang across panel, across rooms di berbagai gedung, ada 3 gedung kalau saya dipakai, itu terlihat bahwa sebenarnya pihak-pihak yang hadir, swasta, ada NGO, ada country pavilion, dan swastanya itu ada media juga, ada ini media, karena merupakan topik yang sangat penting. Ada infrastructure, jadi I think people understand it is important. Nah, mungkin memang challenge-nya adalah memastikan bagaimana discussion yang sangat practical, technical, dan real yang ada on the ground di booth, di panel discussion itu benar-benar bisa sampai kepada policy maker, sehingga policy yang dibuat oleh Indonesia dan juga cross country itu sesuatu yang real, sesuatu yang memang relevan, karena bisa jadi policy di satu negara maybe it's not relevant di Indonesia dan sebaliknya juga. So I think itu PR-nya, bagaimana menjembatani discussion yang real antara player di sektor ini, baik industri, NGO, media, dan stakeholder lainnya itu sampai kepada policy maker. Iya, nah kalau kita lihat ini kan isu air itu beragam ya. Kalau kita misalnya di Indonesia, apalagi di Bali, ya air itu sangat-sangat penting untuk irigasi misalnya, bukan saja sumber untuk minuman, tapi air itu merupakan sesuatu yang crucial itu terhadap kehidupan kita. Itu dari awalnya multi stakeholder forum, akhirnya diadopt dalam Perda. Kalau dari diskusi ini dan Anda sebagai orang yang pihak swasta ini di mana nih kita bisa dapat membantu atau bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi? Isu yang paling crucial dalam diskusi World Water Forum ini menurut Vera apa yang harus di-address, apa yang harus di-highlight? Pertama, sebelum masuk ke programnya Danone, pertama I think awareness bahwa it is a problem, it is a problem for everybody, bahkan buat Indonesia. Yang kedua adalah part of awareness adalah education, dan bicara education ya tentunya lintas sektor dan mungkin bahkan nggak cuma bicara industri, but it's also the people. Yang ketiga adalah sinergi. Nah, ini yang kita bungkus kalau di Danone, kita punya kompas namanya Danone Impact Journey. Salah satu pilar dari Danone Impact Journey adalah nature. Dan nature kita itu bicara it's about preserve, but also it's about reproduce atau regenerate. Jadi nggak cuma protect, tapi we need to be able to regenerate for the future. Exactly, betul. Nah, di dalam nature itu ada 3 poin yang kita address. Pertama adalah watershed protection. Yang kedua adalah kita komitmen untuk reduce CO2. Yang ketiga adalah optimize our packaging dan post consumption waste collection. Nah, ke pilar yang pertama watershed itu memang mau nggak mau program kita untuk bisa memberikan benefit kepada everybody along the value chain itu mulai dari source-nya, mulai dari how we produce and use the water sampai kepada hasil akhirnya. Nah, bicara pertama source-nya adalah watershed.
kalau bicara watershed rata-rata di daerah aliran sungai. Itu kan sebenarnya komunitasnya beragam. Dari mulai mungkin perkebunan, pertanian, masyarakat, dan juga industri. Nah, di situ kita benar-benar melakukan salah satu contoh yang mungkin bisa divisit juga oleh delegasi adalah bagaimana watershed itu memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan kepada masyarakat sekitar. Jadi nggak murni bicara, di situ sama sekali kita nggak bicara industri sebenarnya. So it's really finding the right angle, benefit buat masyarakat apa? Edukasi bagaimana regenerative agriculture yang benar. Karena banyak air nggak berarti crops-nya juga subur atau lebih baik gitu. Kemudian bagaimana mengincentivize mereka bahwa menanam pohon-pohon yang lebih long term itu save atau protect water, tetapi juga incentivize them how to be able to sustain. Karena kan biasanya pengennya pohonnya cepat panen cepat dan ada hasilnya, padahal not necessarily sustain. Kemudian adalah bagaimana kita educate rumah tangga juga untuk save water. Nah, itu satu di hulu gitu. Di hilir, di tengahnya di produksi kita komitmen dengan 4R. Yeah. Reduce, reuse, recycle, dan reclaim. Jadi salah satu ambisi kita adalah bagaimana kita bisa memberikan positive water impact. Artinya kita mengembalikan lebih banyak air daripada yang kita gunakan. Ya, ini penting sekali. Nah, ini adalah contoh yang kita aplikasikan di seluruh pabrik. Reduce sudah pasti mengurangi hemat air. Reuse adalah air-air yang mungkin misalnya dalam proses produksi yang berlebihan, itu airnya digunakan kembali. Recycle adalah wastewater yang kita treat untuk bisa digunakan kembali. Yang terakhir adalah reclaim. Nah, gimana caranya reclaim? Ini ambisi kita by 2030 untuk 100% positive water balance. Kita bekerja sama dengan BRIN salah satunya. Dengan metode internasional berusaha meminta data bagaimana mereka mengakses all the effort yang kita lakukan dari 4R maupun juga dari watershed, penanaman pohon dan sebagainya. Bagaimana menghitung supaya kita memang sudah positive water balance. Dan ini sudah terukur, ada. Alhamdulillah, ada auditnya lah. Yes, ada auditnya, ada sertifikasinya dari BRIN. Pabrik pertama kita di Mekarsari sudah disertify with positive water balance. Of course we will not stop there karena kita pengen seluruh pabriknya disertify. So there is an independent party yang bisa menginformasikan kepada kita you're good here atau kurangnya di mana, karena kan topografi, demografi dari setiap pabrik beda-beda. So it could be different emphasize di antara effort tadi. Yang terakhir adalah untuk bisa membalance itu kita juga support yang namanya biodiversity park. Sampai saat ini ada 20 biodiversity park dan rata-rata semua pasti di-support oleh pabrik di mana kita beroperasi. Kita punya 25 pabrik saat ini seluruh Indonesia dan itu biodiversity parknya sudah kira-kira 160 hektar lebih. Dan ini penting ya karena itu tempat untuk air di betul, serapan air dan juga adalah flora faunanya karena that's part of the ecosystem. Jadi that one size doesn't fit all. Baik lagi tergantung lokasi dan ya itu nggak mungkin kerja sendiri. Dan kalau cuman kerja sendiri itu nggak cuman konteksnya adalah perusahaan, tetapi adalah komunitas. Dan of course we want more companies to do the same. Iya, bukan hanya sekedar greenwashing CSR, tapi memang harus memberikan dampak. Tapi juga kalau saya lihat ini circular economy-nya mau tidak mau harus jalan juga bagi keberlangsungan komunitas, tapi keberlangsungan perusahaan juga kan. Dan satu message yang ingin ditambahkan adalah pemerintah harus hadir. Jadi salah satu contoh watershed project yang kita lakukan di daerah Jawa Timur, Joso, itu dari awalnya multi stakeholder forum, akhirnya diadopt dalam Perda, sehingga masyarakat siapapun itu industri, institusi, masyarakat yang beroperasi di daerah aliran sungai itu, mereka punya kewajiban untuk yang namanya pay for environmental services, sehingga mereka co-own dan feel accountable. Dan dengan mereka bayar dengan Perda, paling tidak ada rasa tanggung jawabnya bahwa they need to do this karena hasilnya mereka rasakan. Iya, nah ini Presiden Jokowi dalam pidato pembukaannya ini Indonesia sebenarnya kan kesempatan ya kenapa bagi kita sendiri kita sebagai negara tropis tapi dengan juga degradasi yang terjadi kepada sumber-sumber air kita dan ini memang sudah kita lihat terjadi. Kalau lihat pencemaran itu kan paling banyak di daerah
sungai di mana di situ kan buang sampah dan Ya. lain sebagainya, belum lagi mikroplastik dan lain sebagainya. Ada beberapa fokus yang ingin di-highlight: water conservation, availability of clean water and sanitation, jadi keberadaan air yang bersih ya, tentu saja untuk minum tapi juga untuk sanitasi, food and energy security, ini kan merupakan bagian sebenarnya ya itu penting sekali ya bagi kita semua. Dan terakhir adalah di Indonesia memang kita sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, bisa kebanyakan air ya dalam bentuk banjir atau kekurangan air, di mana kita merasakan kekeringan yang tentu saja mengancam ya sumber air kita. Yang pertama, water conservation. Vera sendiri melihat, apalagi ketika perusahaan ini memang ya perusahaan air untuk menyediakan air, Betul. ya. Ancaman terbesar terhadap keberadaan air dan sumber-sumber air yang ada di Indonesia itu apa-apa saja, seperti apa, dan cara-cara untuk memitigasinya. Karena jangan sampai kita merasa bahwa wah ini sekarang musim hujan, kita kebanyakan air gitu, dan tidak, we take water for granted. Water is a luxury. Ya. Planet ini memang 70% air, tapi yang air bersih untuk manusia yang bisa dikonsumsi itu kurang dari 3% kalau tidak salah. Apa-apa saja yang merupakan ancaman dan bagaimana inovasi untuk memastikan ini tidak menjadi ancaman ke Pertama depan? tadi Mbak Desi rightly said, sumber airnya. Pertama itu dulu, karena it's true, it's a water stress area dan depleting. Tadi aku udah sempat jelaskan sedikit bagaimana kalau kita menjaga sumber airnya dan Tapi persisnya di mana-mana. Indonesia kan besar, dari Sabang sampai Merauke dengan puluhan ribu pulau. Ya. Saat ini yang big, jadi gini, setiap pabrik yang kita miliki, 25 pabrik itu pasti konteks untuk menjaga sumber airnya ada, terutama bagian produksi dan sebagainya. Tetapi kita punya saat ini 7 active watershed projects. Di Jawa Barat ada 3, di Jawa Tengah ada di Klaten, di Pusur, kemudian di Jawa Timur ada 2, dan kemudian di Bali, yang mudah-mudahan nanti berkesempatan untuk melihat juga. Nah, konsepnya akan sama, bahwa itu dari hulu ke hilir, dari mulai sumbernya, konservasinya, penanaman pohon, pilihan pohon-pohonnya, agriculture-nya, kemudian produksinya, tadi 4R, dan yang terakhir yang belum tadi tersampaikan adalah bagaimana hasil akhirnya itu memberikan dampak untuk akses air, sanitasi. Ada 2 hal. Yang pertama adalah kita punya program yang namanya WASH, jadi Water Access and Sanitation and Hygiene. Satu, memang kewajiban kita untuk memberikan kembali akses air kepada masyarakat, that's by law, kita lakukan. Yang kedua, on top of that, kita juga menyambungkan paling tidak memberikan sanitasi dan hygienity education, but also facility. Saat ini mungkin penerimanya kalau langsung dari program kami ada lebih dari 500.000 penerima manfaat, jadi KK. Yang kedua adalah kita bicara green financing. Nah, tadi pertama disebutkan sempat ada payment for environmental services, that's one. Jadi mengelola dari multi stakeholder forum, diadopt pemerintah, sehingga semua merasa they are a contribution fee karena mereka tahu benefitnya. Yang kedua adalah bagaimana tadi kan sangat sedikit jumlah orang di Indonesia yang sebenarnya punya akses air bersih, let alone air minum, gitu kan, yang aman. Nah, dengan kolaborasi dengan water.org dari 2016 atau 2017 gitu sampai saat ini sudah lebih dari 170.000 penerima. Konsepnya adalah kita memberikan platform untuk microfinancing supaya komunitas, biasanya desa atau kota kecil atau wilayah yang tersempil itu mendapatkan kesempatan di bank setempat, BPR atau bank desa, karena kita lewat water.org, kita financing ke mereka, mereka mendapatkan pinjaman untuk bisa melakukan pengeboran sendiri, pembelian pompa sendiri, kemudian pengelolaannya bersama dengan masyarakat, termasuk juga financing education, PNL-nya gimana, charging-nya gimana, monitoring keuangannya gimana, sehingga mereka bisa berdaya, memberikan akses paling tidak untuk komunitas mereka di desa tersebut. Karena tidak ada insentif itu dari bank setempat atau pemerintah setempat. Jadi we try to educate them untuk bisa berdikari dengan microfinancing. Nah, itu masih berlanjut dari 2016. So that's one of the effort untuk memastikan kita juga memberikan dampak tidak saja dari hulu, tengah, tapi juga hilir. Karena kalau bicara produk,
sudah pasti Ya. menjadi salah satu produk pioneer, tapi juga menjadi salah satu healthy hydration Tapi yang ada di Indonesia. best practices ini karena di Indonesia sendiri kan berbeda sekali ya kita dari segi ya alamnya berbeda dan juga keberadaan sumber airnya juga berbeda. Yang paling menantang ya daerah-daerah paling menantang kalau tidak salah kan bagian timur Indonesia, mungkin di situ juga yang terpencil, terluar, ekonominya juga terbatas, masyarakatnya juga biasanya kesulitan mendapatkan air ini. Bagaimana? Apa yang ada nggak contoh-contoh best practices di mana sudah sukses, bukan saja memberikan akses terhadap air yang bersih, tapi juga mengubah komunitas itu menjadi komunitas yang jauh lebih resilient, lebih sehat, lebih kuat dan lebih sejahtera. Karena ini temanya ini kan watershed, prosperity. Jadi untuk kesejahteraan bersama. Kan? Jadi beberapa tahun lalu kita juga ada program yang namanya 1 untuk 10. Jadi setiap pembelian satu produk kami, Aqua, maka akan ada 10 liter atau akses air untuk masyarakat di NTB, NTT. Tapi beyond that, kita juga sebenarnya punya program, sebenarnya konteksnya lebih mengarah ke stunting, pencegahan stunting. Tapi kalau bicara stunting, nggak cuma mengenai nutrisi, tetapi mengenai akses air bersih, air minum itu justru berperan sangat penting karena nutrisinya bagus, tapi kalau airnya akses bersihnya nggak ada, dan sanitasi juga penting. Betul. Karena kalau sanitasinya tidak bagus pasti rawan penyakit, diare, ya. segala macam. Nah, di dalam payung itu kita punya beberapa program di Nusa Tenggara Timur juga, di mana kita mengedukasi tidak saja nutrisinya, tetapi mengajari mereka untuk gimana sih hidrasi yang sehat, gimana sih mereka bisa ikut menanam pohon, termasuk juga membuat kolam-kolam. Di sana nutrisinya karena nggak semuanya makan ayam, ini kan ada lele gitu ya. Tapi di situ juga ada kontribusi kita untuk melakukan tadi water access, sanitasi dan hygiene. Jadi edukasi masyarakat, bikin jamban bagaimana sebenarnya, karena kan banyak sekali yang sama sekali nggak ada tuh sanitasinya, karena itu tadi berperan sangat penting. Dan juga kalau dengan jamban sebenarnya mengurangi juga potensi ada resiko cemaran terhadap sumber air yang udah terbatas juga di situ. Gitu. Tapi memang itu biasanya sangat apalagi di daerah dekat aliran sungai, masyarakat di sana mereka menggunakan sungainya sebagai jamban, tempat sampah, jangan kan membuang. Daerah timur, di Jakarta Utara, daerah bandara itu sanitasinya it's still concern. It's still concern. Padahal ibu kota gitu ya. Iya, dan bahkan kita beberapa sungai kita biasanya terkenalnya lebih sebagai karena sangat-sangat tercemar. Tempat penampungan ya. Tempat penampungan ini berarti kan kualitas. Edukasi kita nggak cuma mengenai air, kita juga punya edukasi mengenai pengolahan sampah, kita punya edukasi mengenai nutrisi, isi piringku. So we touch 3 elemen yang memang ada di Danone Impact Journey kami. Cara mengenai kualitas, karena apalagi khusus untuk air minum tentu saja kualitas itu kan nomor 1. Bagaimana memastikan dan juga apa cara-caranya untuk meningkatkan kualitas dan mungkin tantangan serta inovasi atau solusi yang diterapkan oleh Danone. Quality is everything kan at the end of the day. Betul. Nah, ini yang menjadi mungkin komitmen dan kebanggaan kami gitu ya. Karena untuk mencari sumber air kita nggak bisa sembarangan. So, the study can go to 1-2 tahun, hidrogeologi dan sebagainya. Karena mencari benar-benar sumber air yang memang pure, yang bebas dari cemaran. Idealnya mata air. Iya, gitu ya. Tetapi it's not easy. Orang mungkin berpikir bahwa gunung apinya banyak, sungai banyak, mata air banyak, tapi nggak semuanya dalam kondisi atau kualitas yang sama. So that is the first commitment, memastikan bahwa kita punya sumber air yang baik, sehingga hasil akhir hidrasi kita juga baik. Tetapi nggak cuma hanya menemukan, how do you do untuk bisa preserve dan regenerate tadi. Makanya kembali kita link kepada policy water kita untuk memastikan watershed area, sumber air itu dijaga sedemikian rupa. Tidak saja as a business karena we need to make sure levelnya itu sustain, tetapi juga adalah for the future.
Karena ya tadi kalau kita jalan sendiri bisa aja jalan sendiri, tetapi dan the community doesn't know Iya. ngapain sih gitu, what is it for Dan me. biasanya juga kan nanti jadi Betul. nggak bagus ya, konflik dengan Betul, komunitas. betul. Dan salah satu proyek yang tadi kita sampaikan karena memang sudah jalan, itu sebenarnya petani di situ mendapatkan produktivitas yang jauh lebih tinggi setelah mendapatkan edukasi. Oh, this is how you do regenerative agriculture. Oh ya, ternyata dengan hemat air, actually bukan masalah padinya jadi kering, tapi actually they produce better dan menghemat biaya gitu kan. Nah, jadi memberikan edukasi itu yang bisa mengajak masyarakat to understand, oh ini bukan masalah industri yang mengedukasi kita karena mereka punya kepentingan bisnis, tetapi ya it's karena something memang for perlu. them gitu. Nah, tapi satu lagi kayaknya tantangannya kalau tadi Mbak Desi bicara, kita bicara itu kan bicara sekarang nih dewasa gitu ya, orang-orang yang memang sudah ada di bidang itu atau sudah mengelola air baik itu pertanian atau sebagainya. Tetapi bicara the next generation, kan butuh waktu lama nih untuk change behavior. Nah, salah satu komitmen kita adalah bagaimana change the behavior. Dan pasti change behavior nggak bisa sendiri dan nggak bisa sebentar, tapi paling tidak kita mau berusaha untuk memulai. Kita bikin namanya edukasi pahlawan cilik bijak air. Itu bersama dengan UI, Fakultas Teknik, dan juga Sekolahmu. Karena ya itu mungkin anak sekarang apalagi ya anak sekarang yang cuma lihat oh ya air minum udah tersedia, karena kan anak sekarang bahkan ironisnya bilang oh I don't know kalau fruit itu datangnya dari petani, cuma lihat di supermarket gitu kan jadinya buah atau susu dari kulkas iya, gitu. Tapi anak-anak sekarang justru mereka sangat sadar lingkungan. Kalau kita lihat pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan lingkungan, ini adalah anak-anak yang mereka sangat concern terhadap masa depan mereka gitu. Betul. Jadi apa kira-kira hasil yang ingin didapatkan dengan program ini? It's really good karena we can see that gitu di social media, tapi it's only a fraction of the whole youth yang ada di Indonesia. Karena kita pengen menyasar lagi mereka yang benar-benar masih mudah untuk menyerap nih informasi dan behavior baru. Jadi dengan Sekolahmu tadi kebetulan juga ketemu sama salah satu tadi pagi sebelum kesini salah satu kontributor atau pengarang dari modul ini gitu. Dan mereka sudah engage juga dengan National Geographic, dan kita akan memperluas diseminasi dari buku Pahlawan Cilik Bijak Air dengan cara yang simple, yang gampang, menyasar benar-benar anak SD. So starting really early. Kalau perlu di PAUD misalnya, tetapi it has to start karena belum tentu orang tuanya juga memberikan edukasi yang serupa. Tapi ini di bawah apa, dalam struktur Danone itu sendiri, di bawah CSR-nya atau dan seberapa besar fokus energi ini kan actually going beyond your business, your actual core business. Gitu. Apakah ini something that is sustainable juga secara business model begitu untuk melakukan hal-hal seperti ini yang sebenarnya kan di luar kompetensi. Betul. Dan pasti tantangannya sendiri kan ada. Pertama harus ada fasilitatornya atau mungkin kerjasama dengan pihak ketiga seperti LSM dan juga harus menata, melihat di mana-mana komunitas yang perlu dibimbing itu di mana. Ini kan it's a lot of effort kan. Nah, tadi balik lagi sih Mbak Desi dengan Danone Impact Journey kan we're looking into the future, dan kalau kita nggak mulai sekarang, whatever that we want to achieve di 2030 onwards nggak akan bisa. So yes, it's beyond our business. Yes, it's beyond our core responsibility. Tapi ya we have to do it gitu. Dan memang skalanya mungkin masih kecil dengan Sekolahmu, tapi karena digital dan itu bisa di-download sebenarnya oleh siapapun yang menjadi partisipan atau member dari Sekolahmu. Jadi it's not physical book, ada physical book, tapi sekarang kan sebenarnya lebih banyak cepat untuk bisa di-spread melalui digital. Nah, again karena kalau mau achieve anything yang 2030, 2045, mereka yang masih di sini nih yang perlu di-touch kan. Nah, sehingga itu sasaran kita. Jadi edukasi kita nggak cuma mengenai air, kita juga punya edukasi mengenai pengolahan sampah, kita punya edukasi mengenai nutrisi, isi piringku. So we touch 3 elemen yang memang ada di Danone Impact Journey kami, karena that is our compass. And secara bisnis itu menjadi salah satu yang diukur. So bisa dibilang bisnis nggak bisnis, tapi kalau KPI bisnisnya harus achieve whatever we have di Danone Impact Journey, ya mau nggak mau harus kita lakukan. Artinya it's actually CSR, but it's actually business. Jadi gitu. The Impact Journey is part of your core KPI juga kan? Betul. It is measured by year, dan achieve nggak achieve, it will impact the financial performance. So it's CSR, but it has a business. It has to be more. Yes, juga betul. ya. Dan juga salah satu yang diminta di perusahaan sekarang harus ya kalau bisa
footprintnya. Iya, betul. Ini CO2 footprintnya Betul. itu harus dikurangi ya. Yes. Nah, saya tertarik bahwa dengan bisnis proses yang ada sekarang ini jadi istilahnya plus, kan? You return back more than you take out, Yes. ya. Jadi mengembalikan dengan jumlah yang lebih daripada kita. Di sinilah kita bisa menjadi sustainable itu. Tapi lebih ke how-nya. Nah, Tanpa misalnya ini kan proses kan pasti ada cost-nya. ya. Ada resource-nya yang harus masuk ke situ. Sementara ya tidak bisa dong kita menjual komoditas seperti air dengan harga yang tidak terjangkau. Ya. Nah, ini bagaimana mendapatkan keseimbangan sehingga bisa memiliki perjalanan yang cukup jangka panjang. Before cost, tadi Mbak Desi bilang bahwa semua company emang harus melakukan CSR. Yeah. Buat kita melihatnya, if a company is not providing anything positive beyond business, jangan berharap we still exist in the next 10-15 years. Jadi, like it or not, it's your license to operate. It's your license to have a reputation to exist. So, kalau dibandingkan dengan misalnya cost for A&P, TVC, campaign, it's probably also the same karena memang that's the cost that you need to be spending to protect your business. Tapi with that cost, nggak cuma bisnis yang terprotect, tapi you actually give other positive aspects to the communities, the environment around you. So that's the principle. Nah, caranya tentu sebenarnya kalau kita bicara dulu yang di produksi pabrik, dengan 4R you actually are reducing your cost, right? Reducing water sudah pasti, kemudian reuse, recycle, dan then you can reclaim. Nah, di sini juga pakai sebenarnya teknologi. Jadi biasanya kalau kemarin ngobrol pas kebetulan sama tim yang very technical gitu, biasanya cuman memakai water level gitu ya di pengisian, proses pengisian botol lah, galon sebagainya. Tetapi sekarang kita memakai really by system, by technology adalah quantity-nya. So you actually on the dot save water. So in the production actually it's saving cost gitu kan. Nah, kemudian kalau bicara investment, company pasti melihatnya return on investment tahun-tahun ke depan. If we don't protect the watershed, don't protect the water source, then your return on investment juga sebenarnya nggak akan sampai kan. So again, it's CSR, but it's actually really business, but with a positive impact to communities and to the environment. community, to everybody. But watershed-nya ada berapa sekarang jumlahnya? Yang aktif ada 7. Ada 7. Dan apakah ini bagaimana cukup atau dari segi kualitasnya seperti apa dan kedepannya apakah ini bisa men-sustain sebuah perusahaan yang cukup besar? Pasti kita lihat hydrogeological study-nya, di mana pabrik kita beroperasi, water stress-nya memang sudah concerning. Di Bali, di Jawa Timur, so all the areas yang kita lakukan itu pasti populasinya tinggi, water stress-nya tinggi, dan mungkin lifestyle masyarakatnya juga masih butuh diintervensi. So that's the focus. Dengan asumsi bahwa projection 5-10 tahun ke depan, it actually can sustain not only the business but also the water impact for the communities. Apakah kita akan tambah? Potentially yes. Di mana ya kita masih lihat lagi nih, karena kan juga secara bisnis we want to grow and expand. There is still a lot of white space. Bicara Kalimantan, bicara Sulawesi. Sulawesi kita punya 1 pabrik. Kalimantan we don't have anything. And one of the reason we don't have any factory there karena balik lagi tadi kita cerita. Tapi nanti ada IKN. Nah, masalahnya kan gini, kita potensi. mencari sumber air yang memang kualitasnya aqua, which is very protected water source and normally adalah connected ke mountain. Di Kalimantan nggak ada gunung berapi, so to find the right. Tapi banyak sungai. Nah, the water quality mesti dia set. Tapi that's our homework. So kalau kita akhirnya expand ke satu geographical area, pasti akan di-attach dengan kebutuhan pengelolaan airnya seperti apa. Mungkin beda watershed konteksnya antara di Kalimantan dengan misalnya di Jawa Timur, let's say. But every time you expand, itu menjadi salah satu kompas yang harus di checklist gitu. Jadi it's a mandated business model
Ya, dan ya kita harapkan juga kalau Indonesia ini kan populasinya juga semakin lama semakin berkembang dan krisis air juga kita sudah merasakan ya, bukan saja dari banjir, karena banjir kan mendegradasi kualitas air tanah. Nah, air tanah juga apalagi seperti di Jakarta juga semakin lama semakin turun ininya permukaannya. Kita pengen lebih banyak lagi tentunya instansi, pemerintah, competition yang do the same. Karena kan selfishly, if everybody is doing the same, economical cost-nya juga akan lebih visible dong. Nah, kalau cuma sendiri ya it's a heavy burden kan. Ya, tapi yang Danone ini kan merupakan perusahaan internasional kan sebenarnya ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya, concern yang ada di Indonesia atau bagaimana dibandingkan dengan negara-negara lain ya bisnis modelnya, dan apa kira-kira yang pelajaran yang bisa didapatkan dengan cara mengelola di mana ya banyak tantangan tapi sebenarnya juga banyak potensi karena kita di sini ada memiliki hutan yang kita bisa kelola, ya kan, sungainya juga banyak kalau kita bersihkan, lautnya juga mungkin kita bisa besar dan kita bisa lakukan mungkin apa distilasi atau pemurnian dan lain sebagainya. All the initiatives yang kita lakukan tadi kita share dari Danone Impact Journey juga realitinya di sini itu menjadi also contributor of the global goals on Danone Impact Journey. Positive water balance, reduce, reuse, recycle, CO2 reduction, plastic waste management, itu everything that we do here itu contributes as well big ke global. Dan satu lagi itu specialized nutrition, so it's the biggest volume. Factory kita di Jogja, di Prambanan bahkan the biggest factory for specialized nutrition across Danone global footprint. Artinya tantangannya di situ adalah bagaimana kita bisa ensure we are there to help stunting eradication-nya Indonesia. So those are the two challenge, and it always comes with education and awareness gitu. And apalagi then kalau masalah food and nutrition, itu food edukasi. security, nutrition, dan itu we are privileged sebenarnya dengan dua big business ini karena both of them itu complement each other when it talk about targetnya Indonesia. Apakah stunting, apakah akses air bersih. Dan stunting tadi kita bilang, stunting nutrition mungkin boleh bagus, tapi nutritionnya misalnya intake-nya oke, tapi ternyata akses airnya, sanitasinya nggak ada. Dan the nutrition is going to waste kan, karena akhirnya memang secara fisik imunitasnya juga nggak terjaga dan prone to bakteri, disease dan sebagainya. So those two big challenge as a business, but also as our commitment di Danone Impact Journey. Tapi tuntutan dari headquarters itu besar terhadap performance di Indonesia. For sure. I think all multinational company akan melihat ke Indonesia kan, bisnisnya sebagai source of growth mereka. Value maybe it's different, but source of growth ya di sini. Oke, challenges in terms of competition sekarang itu pertama, dan kedua ya pentingnya regulasi dan bagaimana mungkin kerjasama dengan pemerintah support yang masih dirasakan perlu diberikan oleh pemerintah ya, apalagi kita kan nanti ada pemerintahan baru dan juga mungkin di sini Vera ketemu untuk networking dan apa-apa saja kira-kira yang membuat ya kolaborasi ini bisa jalan lebih mulus untuk memberikan win-win solution bagi perusahaan tentu saja sebagai sumber yang bayar pajak tinggi, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan regulator yang biasanya mereka juga syukur-syukur kalau mereka memberikan fasilitasi ya. Kadang-kadang mereka justru menciptakan roadblock, membuat bisnis iklim usahanya justru lebih susah gitu. So kayaknya the bigger you are, the bigger also expectation-nya dan the bigger juga tadi on the spot-nya gitu ya. Pasti ditanya, ayo dong ini water forum harus ikut. Benar, tapi again kalau bicara tantangannya terutama dengan regulasi atau competition tadi, we feel not everybody on the same boat gitu.
kita pengen lebih banyak lagi tentunya instansi, pemerintah, competition yang do the same. Karena kan selfishly, if everybody is doing the same, economical cost-nya juga akan lebih visible dong. Nggak, kalau cuma sendiri ya it's a heavy burden kan gitu. Nah, itu yang kita pengen lihat. So I think that's the biggest challenge. Mau itu mengenai water resources, mau mengenai packaging, mau mengenai nutrition, everybody is at different level of commitment dan awareness. Yang kedua adalah when companies are doing beyond, what is it for us sebenarnya? Harusnya ada insentifnya exactly. lah. Tax break. There could be some regulation challenges which is very normal di semua negara. Biasanya kasih sertifikat. Iya, tapi adalah sesuatu gitu kan to incentivize us to do more. Yang notabene juga akan balik lagi kepada target-target pemerintah, helping some of the goals yang mungkin belum dicapai dan sebagainya. Itu sih sebenarnya yang I think kayak kalau lagi have a roadblock itu ini sendirian amat ya gitu ya. Mengenai water resources management, there's no incentive. We just do because there's no incentive, right? We do because we need to do it. We do because we know we give an impact. Tapi there's nothing more versus because you need to do it. Gitu. On packaging we do more, but also no incentive. Gitu. So ini kayak berjalan sendiri gitu kadang-kadang. Ini mungkin agak mengecewakan ya karena kita kan bukan saja kalau Paris Agreement misalnya kita punya komitmen ingin menurunkan target emisi dan lain sebagainya. Kita menjadi host begitu banyak acara. Sekarang menjadi 10th World Water Forum ini, tapi harusnya kan ada semacam like concrete solutions yang membuat semua ini kan jauh lebih mudah ya. Kira-kira kalau ada pesan ya untuk the new regulators, apa saja yang dibutuhkan sehingga ya ujung-ujungnya bisnis tentu bisa sustainable, karena ini perusahaan yang memberi lapangan kerja kepada begitu banyak orang, tapi juga membuat akses terhadap air itu lebih mudah dan lebih murah. Apa saja yang diperlukan? Agak jujur aja nih, Vera, mungkin ini. Pertama, wishlistnya adalah make it a level playing field. Karena government has great policies, let's say for packaging, for instance. Tetapi nggak sama nih, atau mungkin belum diperlakukan secara sama. Tergantung siapa yang lobby. Atau sehingga akhirnya fokusnya kepada mereka yang sudah melakukan atau mereka yang besar gitu. Padahal kan sebenarnya everybody has the same right and obligations gitu. Jadi make it a level playing field. Sama halnya dengan water. I think it's great bahwa perhatian orang terhadap penggunaan air, preservation water semakin tinggi dengan forum ini di sini. Tetapi balik lagi kalau mereka melakukan policy, let's make sure everybody is being applied the same. Of course, the bigger we are, the bigger responsibility that we have, which is fine. Tetapi then yuk kita ajak semua untuk bisa melakukan hal yang sama. Balik lagi kalau semua orang melakukan yang sama, it's also the cost secara industri, cost is a concern, but then it becomes equal measures gitu ya, equal treatment, sehingga pemerintah pun at the end akan mendapatkan goals-nya dia gitu. Jadi kayaknya my message is that it's really about level playing field. All the policies is clear, jangan tumpang tindih. Dan forum-forum seperti ini sebenarnya kan bagus untuk menyuarakan ini. Vera berusaha atau mungkin tidak ada semacam tekanan ataupun lobbying khusus di antara para asosiasi yang fokusnya terhadap air dan lain sebagainya itu. Suara kita sampaikan tadi dengan multi stakeholder forum. Jadi I think across the next 5 days itu setiap hari tim tuh ada di different panels, different discussion, different pavilion, different third parties, NGOs, dan hadir pemerintah juga di situ karena memang bicara air aspeknya banyak banget. Apalagi kan pengelolaan air kan merupakan salah satu dari kunci ini dari semua. Dan yang kita sampaikan adalah mungkin learning points kita dari experience kita di project-project yang sudah dilakukan. Sehingga kalaupun kita menyampaikan input apakah langsung ataupun melalui mitra kita,
there's an example, there's a database, there's a footprint yang kita bisa share, bahkan kita bisa show. Dan berharap bahwa itu bisa dilihat menjadi salah satu referensi untuk bisa shaping the regulations better, menjadi referensi untuk everybody feel urge to do the same, lebih banyak kolaborasi, dan ya it's a long journey but let's do it together gitu. Jangan just putting names or looking only at the same victims at the same every time. Tapi paling gitu. gampang soalnya kalau semakin besar semakin kelihatan. But again, we're happy to be here. It comes with the responsibility dan kita lakukan. We're doing beyond, not because our business needs to, tapi memang kita harus memberikan dampak. Dan kita juga harapkan kita menjadi tuan rumah ini ada hasil konkretnya lah, ada komitmen bersama yang memang betul-betul pengelolaan air ya, bukan saja di Indonesia tapi secara global. Karena ini kan sumber sumber daya alam, itu kan kekayaan. Nah, biasanya kalau nanti ya dunia kita lihat kan banyak konflik, ada perubahan iklim, cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Nah, mungkin air ini bisa saja menjadi salah satu sumber dari konflik. Kita lihat kenapa orang misalnya melakukan migrasi menjadi refugee biasanya dari negara-negara bukan saja konflik tapi negara yang kena paceklik, kekeringan dan lain sebagainya. Water is life. Tadi migrasi ataupun huru-hara atau kerusuhan bisa terjadi karena masalah food security. Dan the biggest food security is water. Oke, sekarang ke depan ini sustainability jangka panjang karena kita harus berpikir jangka panjang ya. Filosofi dan cara kita memandang air ini bagaimana? Water is life. Tadi migrasi ataupun huru-hara atau kerusuhan bisa terjadi karena masalah food security. Dan the biggest food security is water. Jadi ideally whoever we are, business ataupun tidak, if you want to see the future, you protect your water. Karena there's no other way. So it's do or die. Caranya, apalagi sekarang lewat ada teknologi, inovasi, apa yang kita bisa ciptakan lah untuk memastikan, karena tanpa air tidak ada manusia, tidak ada kehidupan. Betul. Satu, balik lagi, awareness and education. People still take water for granted. Tidak sadar bahwa it is a real issue. So going with that, dan caranya tentu trying to reach more people dengan digitalization, modul-modul edukasi dan modul-modul media communication yang mungkin lebih interesting, partnering with media, that's for sure. Second adalah balik lagi, engage everybody di hulu sampai hilir yang punya kepentingan terhadap air. Kepentingannya beda-beda, tetapi how we manage it bisa bareng-bareng. Instead of creating conflict on usage of water. Antara masyarakat dengan industri, ada pemerintah dengan masyarakat, antara alam dengan industri dan sebagainya. So find that common theme across the different stakeholders dan cari solusinya sama-sama. It could be very different solution di satu area dengan area lain, tapi duduk bareng, ngobrol, and continue to do that. I think that's basically what we need to do consistently, boringly consistent, tapi the same message, the same goals, but more people. More stakeholder. Perusahaan sendiri, you walk the talk. Insya Allah dengan Danone Impact Journey with our KPIs yang termasuk juga KPI performance kita, we walk the talk. Dan we're not perfect, makanya kita hadir di sini karena kita merasa we also need insights, other inspirations, inputs, new friends juga untuk bisa make our project bigger, longer, and more impactful. Plastik tadi kan, reuse, reduce, recycle. Ini is it still a problem atau memang sudah betul-betul tidak lagi mencemar dalam business practice yang dilakukan? Plastic is probably one of the biggest innovation di dunia gitu, terutama kalau bicara food security. Karena dengan plastik you actually preserve, salah satu cara untuk mempreserve produk quality, safety, apalagi in an industrialized period seperti sekarang.
Yang menjadi concern adalah kalau you use plastic irresponsibly, whether it's as an industry or as consumer. Makanya tadi balik juga edukasi, karena kita juga punya satu edukasi, sampahku tanggung jawabku. You consume, you be responsible dong untuk packagingnya. Tapi as an industry, karena packaging menjadi backbone food industry, mau tidak mau itu juga menjadi perhatian utama kita. And we've been doing this nggak baru sebenarnya. Jadi kalau dari satu di Danone Impact Journey, we also have targets untuk plastik, collecting more plastic than we use. Kemudian juga everything needs to be recyclable, recompostable, reusable by 2025 or 2027. But it starts with education, right? So kita punya pilar yang namanya bijak berplastik. Ini adalah kelanjutan kita dari tahun 1993, di mana itu the first company di Indonesia yang mengumpulkan kemasan plastik zaman masih Pak Tirto almarhum masih di Aqua. Karena memang dia melihat bahwa someone needs to do something mengenai packaging nih, gitu. Jadi sebenarnya udah dikumpulkan tuh dengan goalnya adalah dulu tuh mengumpulkan sendiri belum sama mitra. Nah kita expand itu menjadi bijak berplastik, 3 pillars. Education sudah pasti, so the education model baik itu ke sekolah maupun juga dengan consumer. Yang kedua adalah innovation, karena you need to innovate. Bagaimana packaging kita bisa menggunakan recycled content lebih banyak. Nah, to be able to do a recycled content, you need the source. That's why you do waste collection. So waste collection purpose-nya ada banyak. Satu adalah it's our walk the talk untuk bisa mengumpulkan plastik lebih banyak dari yang kita gunakan, plastik kemasan. Yang kedua, it becomes a source of supply. Karena kalau nggak ada collection-nya, where do you get your recycled PET? Gitu. So itu dilakukan dengan konsisten, boringly consistent, tapi also with new ideas. Karena kita tahu satu, it's about our responsibility as a packaging, food packaging consumer goods. Tetapi juga plastik, tadi Mbak Desi bilang, it impacts also the quality of the water. Jadi itu integrated jadi satu. And we will continue to do it. Sampai saat ini 22.000 ton plastik yang kita kumpulkan setiap tahun. And it's not by brand, so it's not our brand only, right? Jadi untuk semuanya. Iya semuanya. Jadi bagian dari recycling. Betul. Dan kita lakukan pasti nggak sendiri. Kita punya 6 recycle business unit. Kita punya tempat di Bali sendiri ada TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, all kinds of waste. Kita coba untuk kelola dan channel ke off taker yang berbeda-beda. Tapi kalau plastik off takernya pasti kita connect kepada our recycling streams, gitu kan. Kemudian kita memberdayakan mungkin saat ini 10.000 waste pickers. Kita bilangnya sebenarnya pelestari instead of pemulung. Karena without them, infrastructure waste di Indonesia nggak akan jalan. Profesi yang paling penting kalau saya lihat itu di Indonesia. Just last month kita tanda tangan MOU dengan Ikatan Pemulung Indonesia untuk waste collection khusus di daerah Bangka Belitung. Vera, terima kasih banyak atas waktunya. Kita harapkan juga banyak sekali hal-hal positif yang keluar dari World Water Forum ini. Air yang ada di sekitar kita begitu banyak, tapi sangat-sangat tercemar. Kualitasnya itu betul-betul harus kita jaga. Jadi mungkin ini juga effort ya bagi kita semua untuk menjaga kebersihan sumber-sumber air kita. Apalagi kalau semakin lama kan sumber air itu sendiri semakin berkurang. We cannot take water for granted ya. Banjir bukan berarti kita banyak air, kita banyak air tapi tidak ada air yang kita bisa konsumsi. Di sini mungkin peran ya untuk membersihkan, untuk memberikan air yang berkualitas dan juga untuk mengelolanya dengan baik ya. Idealnya ini tanggung jawab kita bersama juga ya semua. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Vera atas waktunya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe.